Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari Sabang sampai Merauke, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada kesempatan ini, Bang Elgi akan membacakan sebuah roman klasik, Pertemuan Jodoh. Penulis Abdul Muiz, penerbit Balai Pustaka, terbit pertama tahun 1937. Selamat mendengarkan. Dengan tergopoh-gopoh Ratna menaiki kereta Snell Train dari Padalarang yang datang petang dari Jakarta untuk kemudian lanjut ke Bandung. Ayahnya mengantarkan dia sampai ke dalam kereta di kelas 3 yang penuh pekak secara biasa, sehingga tak ada tempat duduk yang terluang buat gadis itu. "Turun, Pak," kata Ratna dengan cemas. Aturan SS sekarang memang tidak memberi tanda lonceng lagi. Dengan tidak disangka-sangka kereta sudah berangkat. Tidak salah perkataan itu setelah terdengar suara peluit kondektur diiringkan oleh puput lokomotif. Maka dengan perlahan-lahan bergeraklah kereta api, menggemparkan sekalian orang yang belum turun dan tidak bermaksud hendak menumpang. Sebelum turun, ayah Ratna berkata dengan tergesa-gesa, "Pindah ke kelas 2, Nana. Ini buat penambah beli karcis." Ratna menerima ringgit yang diletakkan ke tapak tangannya, lalu berkata, "Dekat, dalam sekejap mata saja, sudah sampai ke Bandung." Ratna berdiri di tengah-tengah tumpukan koper, keranjang, bungkusan, dan sebagainya yang berserakan sepenuh kereta api, merintangi orang yang lalu lintas. Kopernya dijingjingnya saja, karena untuk barang yang sekecil itu pun tak ada tempat lagi. Meski Ratna bersedia hendak tinggal berdiri sampai ke Bandung, akhirnya timbul jua keinginannya duduk saat melihat keadaan bangku yang ada di sebelah kanannya. Tangannya yang menjingjing koper itu pun sudah pula berasa penat. Walaupun bangku dekat tempat ia berdiri itu ada disediakan buah 4 orang penumpang, tapi yang tampak duduk di situ hanyalah 3 orang saja. Seorang Tionghoa totok sudah berumur menyandarkan kepalanya pada jendela, berlaku sebagai orang tidur nyenyak. Di sebelah kanannya ada duduk seorang pemuda patut-patut, sejilid buku ada terkembang pada tangannya, sedang ia sudah berkali-kali mencoba hendak membaca. Di muka orang Tionghoa yang pura-pura tidur itu ada duduk nyanyaknya sambil memeluk sebuah tas kulit yang terletak di sampingnya. Dengan laku kecemas-cemasan, nyonya itu memandang berkeliling seakan-akan tidak percaya barang serambut jua kepada sekalian penumpang yang ada. Di bawah bangku yang didudukinya ada pula beberapa bungkusan yang tidak pula lepas-lepas dari matanya. Sejuru selamanya pemuda yang diceritakan tadi memandang Ratna, sementara penumpang, kuli plat, dan sekalian orang yang mengantarkan masih bergalau di dalam kereta. Tidaklah ia hendak berlaku sesuatu. Tapi setelah kereta berangkat dan masing-masing sudah duduk pada tempatnya, berdirilah ia sambil mengulurkan tangan dan meraba tas kulit yang sedang dipeluk oleh nyonya Tionghoa itu. Perbuatan itu nyata tidak menyenangkan hati yang punya tas. Sambil membelalakan mata, ia pun menentang si enteng tangan itu seolah-olah hendak menyatakan ikhlas hatinya buat mengadu tenaga daripada membiarkan orang mengganggu barangnya. "Bangku ini disediakan buat diduduki penumpang," kata si pemuda dengan selesai. "Lebih baik tas ini diletakkan di atas saja, supaya orang lain yang sama membayar dengan kita boleh pula mendapat tempat duduk." Sementara itu suami si nyonya sudah membukakan mata lalu berkata dengan pendek, "Di atas tidak ada tempat penuh." "Oh, tempat tidak kurang," sahut si pemuda. Maka naiklah Ia ke atas bangkunya lalu menyelesaikan sekalian barang di atas para-para yang bertumpuk bercampur baur dengan tidak ada aturannya.
Sementara itu, si pemuda itu berkemas, timbullah pertengkaran mulut antara suami dan istri itu. Rupanya si suami meminta pada istrinya supaya mengalah saja, tapi si istri membantah dengan keras sambil membelalakan mata. Nah, 2-3 tas semacam itu masih akan dapat diletakkan di sini. Bawa kemari, kata anak muda itu. Dengan menggerutu dan bertutur panjang yang tidak dapat diartikan oleh orang-orang berhampiran, nyonya itu pun mengangkat lalu memangku tasnya di atas haribaan. Rupanya masih ada juga di antara penumpang yang mengerti akan bicara nyonya itu, seorang pemuda bangsa Tionghoa peranakan berbaju kampret, bercelana pangsi dan bertopi laken hitam yang duduk bersandar memicingkan mata di seberang suami istri itu, sekonyong-konyong telah memasang telinga, lalu tersenyum. Meskipun ia tampak tidak mementingkan segala sesuatu yang terjadi di sekelilingnya dan berlaku sebagai orang mengantuk, tapi barang siapa yang memperhatikan air mukanya, tahulah bahwa orang itu sedang memasang telinga. Nyonya Tionghoa yang memandang dengan merenggut kepada orang yang mengganggu kesenangannya itu, tidak menyangka bahwa dari Jakarta ia sudah diamati oleh seorang sersi. Amarahnya bertaut kepada anak muda yang duduk di hadapannya saja, jadi laku polisi rahasia yang ada di seberangnya itu tidaklah tampak olehnya. Si pemuda itu berpaling kepada Ratna sambil berkata dalam bahasa Belanda dengan budi bahasa yang amat sopan. Tempat duduk sudah terluang. Saudara, silakanlah. Tas ini boleh diletakkan di samping bangku. Oh, terima kasih, sahut Ratna dalam bahasa Belanda pula dengan kemalu-maluan. Tapi sebenarnya Bandung sudah dekat. Namun sementara itu tas yang memenatkan tangannya sudah meluncur ke samping bangku. Kata si pemuda sambil menarik napas. Jika tempat ini tidak diduduki, di Cimahi akan direbut orang lain. Sia-sialah mencari selisih dengan sesama penumpang ini. Umpatan itu tidak menjadi sia-sia. Ratna duduk sambil menundukkan mata. Malukah dia? Tidakkah ia suka akan berutang budi kepada orang yang tidak dikenalnya? Apakah sebab darahnya berdebar-debar? Si pemuda membuka bukunya lalu mencoba-coba pula hendak membaca karena diketahuinya bahwa orang yang ditolongnya itu berupa tidak hendak memberi jalan buat bercengkrama. Tapi sepatah kata pun tak ada yang masuk ke dalam otaknya, maka diangkatnyalah matanya dengan sekonyong-konyong. Lalu tampak olehnya seketika itu bahwa anak perempuan yang duduk di hadapannya itu sedang memandang pula kepadanya. Kedua pihak sama-sama menundukkan mata, sama-sama naik darah ke kepala. Yang perempuan membungkukkan badan, membenarkan tas yang memang sudah benar letaknya. Sedang yang laki-laki mencoba hendak membaca bukunya pula. Sementara itu ia bertanya dengan heran dalam hatinya, apakah sebab maka perempuan yang tidak dikenalnya itu sampai dapat menggamparkan darahnya? Setiap hari ia bergaul dengan gadis-gadis bangsanya yang bersekolah di Jakarta, tapi belum pernah ia merasai detak jantung yang secara itu. Belum pernah darahnya gempar serupa itu, belum pernah ia berasa kemalu-maluan. Laku anak perempuan yang rupa berdaya upaya hendak merenggangkan diri daripada bergaul dengan dia, mengeraskan hatinya untuk membuka jalan buat bersenda gurau. Benteng yang berupa teguh itu hendak dimasuki lalu dirampasnya. Maka bertanyalah ia dengan sekonyong-konyong, hendak ke Bandung? Mata yang ditundukkan diangkat sesaat, lalu keluarlah dari mulut Ratna dengan suara yang tidak tetap, iya. Dan seketika itu Ratna sudah menundukkan matanya pula, sedang warna merah yang timbul pada pipinya menjarallah sampai ke belakang daun-daun telinganya. Yang bertanya belum hendak mengalah, tinggal di Bandung? Iya, jawab Ratna. Ratna memindahkan letak tas kulitnya. Kalau dipindahkan ke tempat itu, niscaya ia akan menghalangi jalan, kata pemuda itu. Oh, jawab Ratna.
Tas itu pun dipindahkan kembali ke samping bangku. Si pemuda membuka buku, berlaku secara orang membaca, mengeluh. Buku ditutup pula, lalu ia meneruskan. Melepas peluru. Dari manakah saudara? Dari Tagog Apu, jawab Ratna. Tinggal di Tagog Apu? Iya, orang tua di Tagog Apu. Di Bandung memegang pekerjaan? Sekolah, jawab Ratna. Oh, Pendepenter School? Tidak. HBS? Tidak, jawab Ratna lagi. Quick School? Iya. Probel Quick School, jawab Ratna kepada si pemuda. Si pemuda menarik napas panjang, tidak dapat hendak dikatakan bahwa gadis itu tak suka berhandai-handai, apalagi benci melihat dia. Tapi sementara itu tutur kata yang bagaikan dijujut keluar dari mulutnya tersebut, pada akhirnya seolah-olah menyesakkan dada yang bertanya. Walaupun demikian, mengakulah ia bahwa rupa dan laku gadis itu sangat menarik hatinya. Maka berkata pulalah ia, jika tak salah, Pakansi masih tinggal 5 hari lagi. Tapi saudara sudah kembali ke sekolah? Iya, jawab Ratna. Perlunya mau apa? Sekonyong-konyong Ratna mengangkat kepalanya lalu memandang nyata-nyata akan pemuda itu, seakan-akan hendak menyatakan keheranan dan kemasgulan hatinya. Tapi setelah melihat senyum manisnya, melihat pula akan sinar kegembiraan yang memancar dari matanya, maka surutlah hati Ratna. Segala amarah hilang seketika, demikian pula halnya dengan rasa kemalu-maluan. Maka menyambutlah ia dengan senyum simpulnya. Sangat banyak tanya saudara. Si pemuda itu pun menjadi kocak lalu berkata, hawa kereta api sudah galibnya bagi penumpang kereta api buat bercengkrama. Tapi sementara itu, jika saudara berkehendak supaya bibir saya dijahit. Oh, tidak. Jika saudara hendak menanyai juga, sedang hal ihwal diri saya, tidak usah saya rahasiakan. Dengarlah. Nama saya Ratna Juwita, umur 18 tahun, bersekolah di Frobel Week School di Bandung, Karaes. Baru naik ke kelas 2, ayah saya bernama Atmaja. Pekerjaannya membakar kapur di Tagog Apu. Selama Pakansi, saya ada di rumah. Hari Rabu, sekolah dibuka pula. Dalam 5 hari ini, saya mesti membersih-bersihkan kamar, menjemur kasur, menyelesaikan lemari, mengumpulkan buku-buku. Pendeknya, banyak benar buatan yang menantikan saya di sekolah. Jadi, perlulah saya kembali hari ini ke Bandung. Cukup sebegitu? Sekarang, saudara, siapakah saudara? Hendak kemanakah saudara? Dari manakah saudara? Tanya Ratna ke pemuda itu. Dengan perkataan tersebut, Ratna memandang pemuda itu sambil berusaha menahan senyum yang telah mengernyutkan bibirnya. Si pemuda memandang pula akan Ratna lalu tersenyum. Meskipun paras gadis itu hanya masuk bilangan yang biasa saja, tidak dapat disebutkan bangsa pilihan, tapi segala peranginya dan lakunya berkata secara berkecandaan, makin menarik hatinya. Maka berkatalah ia sambil mendeham sekali, 2 kali, dan berlaku secara orang yang sedang berhadapan dengan hakim. Suparta nama saya, umur 22 tahun, dilahirkan di Sumedang, murid Stovia, sebentar lagi hendak menempuh ujian dokter. Maksud saya hendak mencari hawa Bandung buat di hari penghabisan Pakansi. Di Sumedang saya tinggal dengan ibu saya, dan dari Bandung saya hendak kembali ke Jakarta. Bersedia-sedia hendak menempuh ujian. Cukup? Belum, sahut Ratna. Kalibnya nama itu ada pangkalnya, bangsa Sunda ada titelnya, Raden atau Mas. Suparta memandang Ratna dari bulu matanya lalu berkata, Suparta saja, Nden. Oh, maaf,
Saya ini bukan Enden, bukan Nyimas. Ayah saya hanya orang kebanyakan. Ibu saya orang kebanyakan dari Anemar kecil. Dan karena berhemat-hemat, sampailah ayah mempunyai pembakaran kapur yang sederhana. Nah, oleh karena itu, saya ini tidak lain hanya Suparta saja buat saudara, jawab pemuda tersebut. Di Cimahi berduyun-duyun pula penumpang naik, terutama bangsa militer yang mondar-mandir sepanjang kereta mencari tempat duduk dengan tidak berhasil. Ratna memandang dengan sudut matanya pada sekalian penumpang baru yang terpaksa berdiri itu, lalu menoleh pada Suparta dengan senyum manis. Jika saudara tidak memerlukan duduk, jika saudara sampai tidak menerima jasa saya, kira-kira kaki saudara waktu sekarang mulai penat? Tadi saya sudah mengucap terima kasih. Perlukah saya mengulangnya? Oh, iya, maaf, saya lupa. Tapi di rumah, siapakah saudara menumpang di Bandung? Tanya pemuda tersebut kepada Ratna. Tadi saya sudah bercerita bahwa saya murid Frobolweg School. Tidakkah saudara tahu bahwa di sekolah itu ada asrama? Oh, iya, lebih baik uang sekolah yang sudah saya keluarkan saya minta kembali. Bandung, kota ramai. Dengan terkejut saja, ia menjadi besar, tapi Jakarta lebih besar lagi. Ratna tersenyum. Tahulah ia bahwa Suparta ini ingin benar hendak meneruskan bercakap-cakap, tapi rupanya tidak tentu yang hendak dikatakannya pada ketika itu. Anak yang congkak dan peramah pada awalnya itu sekonyong-konyong sudah gugup dan berlaku setengah kemalu-maluan. Jika Ratna suka dengan sepatah kata saja, ia boleh membuka tutur, hingga Suparta mendapat jalan buat tanya-menanya atau membuka sesuatu pemandangan yang panjang, mengingatkan Ratna pada bibirnya. Sebab anak muda itu bukan tidak bijaksana dan bukan tidak pandai pula bersendak gurau. Tapi pada ketika itu rupanya ia sedang gugup. Pada Ratna timbullah keinginan sekonyong-konyong buat mengganggu dan mempermainkan dia dengan tidak membuka jalan buat mengulas bicaranya. Maka dibukanya tas yang terletak di samping bangkunya, sedang jarinya mengerayap ke dalam, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Ada kolonyo? Tidak. Ratna menyapu-nyapu muka dengan sapu tangannya sambil menoleh keluar kereta. Panas, aduh, kata Suparta sambil menarik napas. Panas, sahut Ratna dengan tidak mengangkat mata. Suparta termenung. Ratna berdiam diri, tapi dalam hatinya ia bertanya, apalagi yang hendak ditanyakan dalam bersibisu itu. Sampailah mereka di stasiun Bandung. Suparta mengeluh, sudah sampai. Iya, sahut Ratna dengan gembira. Sepuas-puas menanggung azab, akhirnya diri akan terlepas jua. Bahagia Bandung. Memang ajab benar bagi saudara berhadap-hadapan dengan saya, tanya pemuda tersebut kepada Ratna. Oh, bukan begitu maksud saya, jawab Ratna. Suparta termenung pula. Kulit plat berhamburan ke dalam kereta, meraba sekalian barang yang berserak, bertengkar dengan penumpang-penumpang yang tidak hendak turun. Bandung, Bandung, Bandung. Demikian kata mereka itu sambil menyesak ke dalam kereta. Suparta tinggal duduk. Ratna belum hendak bergerak meskipun kebanyakan penumpang sudah berdiri dan banyak pula yang telah turun. Enggankah mereka itu akan bercerai? Marilah saya jingjingkan tas saudara itu, kata Suparta sambil mengulurkan tangan. Ratna tersenyum sambil berkata, oh, terima kasih. Selama ini saya sendiri yang menjingjing-jingjing dia. Kadang-kadang dari sekolah sampai ke halte Cikudapate. Suparta menurutkan gadis itu dari belakang dengan berdiam diri. Alangkah senang hatinya bila stasiun pada ketika itu terjadi sesuatu. Misalnya orang berkelahi atau ketel lokomotif meletus
atau kebakaran, ataupun gempa bumi yang menggemparkan orang banyak. Apa saja yang hendak terjadi tentulah akan melamakan pergaulannya dengan Ratna. Keinginan Suparta telah berhasil pada ketika itu. Seorang komisaris polisi sekonyong-konyong memerintah menangkap 2 orang Tionghoa suami istri yang telah bertengkar dalam kereta dengan Suparta. Segala barang-barang pembawaannya yang dibawa oleh seorang kulit plat ditahan bersama-sama. Komisaris memerintahkan membawa mereka itu ke dalam watch camera atau kamar tempat menunggu. Kata Suparta sambil membimbing tangan Ratna karena orang banyak menjadi gempar, lalu berdesak-desak menghampiri kedua orang yang ditangkap itu. Marilah kita turunkan sebentar. Apakah yang sedang terjadi? Saya ingin tahu. Jika Ratna menanyai hatinya, inginkah ia hendak mengetahui sebab mereka itu ditangkap, maka ia akan menggelengkan kepala. Tapi sebenarnya ia pun belum bermaksud hendak bercerai dengan pemuda itu. Dengan tidak memperkesankan maksudnya yang sebenarnya, berkatalah ia dengan gembira sambil tidak melepaskan tangan dari bimbingan Suparta. Iya, marilah kita lihat sebentar. Sebab mereka itu dengan tidak disengaja sudah menjadi sobat-sobat kita. Ingin pula saya hendak mengetahui perkaranya, jawab Ratna. Ratna dan Suparta tegak di muka pintu watch camera sambil berbimbing-bimbing. Banyaknya orang yang ingin tahu pula makin bertambah, masing-masing mendesak ke muka pintu. Dihambat-hambat oleh seorang polisi yang berdiri di dalam watch camera dan mengancam-ancamkan gada getahnya. Di dalam suatu kegemparan sudah menjadi galib bahwa masing-masing orang ingin merapatkan dirinya kepada orang lain yang dapat dibawanya berkata-kata. Yang tidak dikenalnya tadi meskipun sering berlantung hidung, datang-datang dibawanya bercakap-cakap, memperkatakan hal ihwal yang sedang terjadi dan menimbulkan kegemparan itu. Demikian pula keadaannya dengan Ratna dan Suparta. Percakapan antara keduanya pada ketika itu telah berlaku secara percakapan antara 2 orang sahabat yang telah bergaul bertahun-tahun. Jurang yang membatasi keduanya, rasa bertaut, sedang kaku dan malu antara kedua belah pihak telah lenyap, bagaikan air embun ditimpa cahaya matahari. Karena orang banyak makin mendesak dan Opas yang menjaga berlaku keras, sudah tentu Suparta harus melindungi Ratna. Sudah tentu pula Ratna tidak berani jauh dari Suparta, hingga bersandarlah ia ke bahu Suparta. Sementara itu, polisi di dalam watch camera sedang memeriksa barang-barang pembawaan orang yang ditangkap itu. Tas kulit yang dipeluk oleh yang punya selama di dalam kereta tadi itu disuruh buka, lalu diperiksa isinya dengan teliti. Sekalian kain yang terlipat, sekalian bungkusan yang ada dibuka, diperiksa, tapi sesuatu pun tidak kedapatan. Akhirnya komisaris mengeluarkan sepasang kasut sutra pakaian orang Tionghoa yang amat tebal telapaknya, lalu menimbang-nimbang barang itu berganti-ganti di atas tapak tangannya. Sekonyong-konyong air mukanya jadi gembira sambil menyerahkan kasut itu ke tangan seorang polisi. Berkatalah komisaris, "Belah telapak kasut ini satu-satu." Setelah telapak kasut itu dibelah menurut jajar jahitnya, keluarlah sebuah bungkusan tipis dari dalamnya. Bungkusan itu berisi candu. "Jo, kata komisaris dengan tersenyum. "Tapi mustahil hanya ada segini. Periksa terus, jangan ada bungkusan yang tidak dibuka." Yang penghabisan diperiksa ialah 4 buah kol yang diikat-ikatkan menjadi sejingjingan. Komisaris meraba-raba dan memijit-mijit isi kol yang berwarna kuning muda, lalu mengamati susun daunnya. Maka berkatalah ia, "Belah." Seketika itu perintahnya diturut pula. Demikian terdengar suara dari beberapa mulut. Di antara kol yang 4 itu ada 2 yang berisi candu gelap. "Nah," kata komisaris dengan gembira, "tidak setiap hari ada pendapatan yang serupa ini. Ke kantor, ayo buka jalan."
Maka orang pun membuka jalan dengan berdesak-desak pula hingga Suparta terpaksa mengepit lengan Ratna di bawah ketiaknya buat melindungi dia. Ratna sendiri berlaku seolah-olah perbuatan itu telah menjadi suatu kebiasaan bagi keduanya. Dengan keadaan yang demikian sampailah keduanya di luar stasiun ke tempat perhentian oto sewaan. Sebelum Ratna dapat bertanya atau membantah, Suparta telah membukakan pintu oto, lalu menaikkan dia dan mencari pula tempat duduk di sebelahnya sambil berkata kepada sopir, "Karees." Tak lama oto menderum meninggalkan tempat perhentiannya. Kedua anak muda itu berdiam diri, masing-masing memikirkan laku peranginya pada ketika itu. Akhirnya Ratna berkata dengan ragu-ragu, "Sudah tentu. Saya amat suka. Saudara sudah berjerih payah mengantarkan saya ke sekolah." "Oh, apakah artinya jerih yang serupa itu?" "Ya, tapi sebenarnya jalan dari stasiun ke Karees sudah berkali-kali saya tempuh seorang diri. Dan apa pula hendak dikatakan orang bila kita dilihatnya ada bersama-sama di dalam oto?" Hari sudah senja, sudah malam, sudah sepatutnya bila anak gadis menempuh jalan raya dengan pengantaran laki-laki. Hanya sekian yang hendak dikatakan orang, sahut Suparta kepada Ratna. "Oh, apa yang hendak dikatakan orang luaran tidak akan saya pedulikan. Tapi Nyonya Direktris ada lain pemandangannya." "Jika saudara setakut itu, baiklah saya turun di pintu halaman sekolah saja," sahut Suparta dengan laku sebagai orang yang sedang dirugikan. Rupanya Ratna sudah menyesal akan kata-katanya tadi. Buat mengobati hati Suparta, berkatalah ia, "Oh, akhirnya umur saya sudah 18 tahun. Jadi bukan masuk bilangan kanak-kanak lagi. Di luar sekolah, asal jangan menempuh jalan salah, saya merdeka akan berlaku sekendak hati saya. Hanya pada diri sendiri saya harus menanggung jawab. Habis perkara." "Betul," sahut Suparta dengan gembira sambil bertepuk-tepuk tangan. "Itu kata yang sebenar. Kata, esok hari Jumat, sekolah belum dibuka lagi. Lusa hari Sabtu. Sudah itu Ahad, masih panjang vakansi. Bolehkah saya datang ke sekolah di hari-hari itu?" "Tidak," sahut Ratna dengan terkejut. "Sebab?" "Ya, sebabnya sebab saya tidak suka." "Oh," kata pemuda itu. "Bukan sebab di dalam internat Nyonya Direktris yang kuasa." "Oh, benar. Tapi bolehkah kita pelesir keluar?" "Tidak," jawab Ratna lagi. "Sebab?" "Sebab, ya, susah pula saya akan menyebutnya. Meskipun saya orang buruk, tapi wajib juga saya memelihara nama saya." Sesudah itu Ratna bagai menimbulkan pula jurang dalam yang membatasi keduanya. Ia bersandar pada bangku oto sambil menoleh keluar oleh karena Suparta tinggal berdiam diri, seolah-olah insaf bahwa ia telah terlanjur. Maka Ratna pun berkata pula dengan suara tetap, "Janganlah saudara salah terima. Kejadian yang telah terlampau hendaklah kita pandang sebagai suatu mimpi yang sudah putus. Saya ada punya buatan, saudara pun ada punya buatan pula. Sama-sama bekerja keras kita buat mencari diploma. Jika waktu dirintang-rintang dengan hidup bersukaria, niscaya maksud yang dikandung itu tidak akan tercapai. Pulanglah saudara ke Jakarta. Jika sama-sama ada umur, di kemudian hari tentu kita akan berjumpa jua." Suparta tinggal berdiam diri. Benar bahwa mereka baru berkenalan, tapi mimpi yang hendak putus itu baginya ada berasa seumur manusia lamanya. Tapi meskipun demikian, hatinya sangat enggan memutuskan dia. Apakah yang sudah terjadi atas dirinya? Di Jakarta ia bergaul setiap hari dengan gadis-gadis sebangsa Ratna. Pergaulan itu ada berlaku secara pergaulan antara kakak dan adik saja.
Belum pernah darahnya gempar, belum pernah ia gugup atau kemalu-maluan. Ia dipandang sebagai kakak. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.